Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Basines Modal Kanvas dengan anggota yang pertama Safani Sadesia Putri dengan 2521125. Yang kedua ada Anissa Vicky Nurillah dengan NIM 205211130. Yang ketiga ada Alfi Syahrin Yuliantari dengan NIM 205211133. Yang keempat ada Azizah Nur Syafira dengan NIM 2521145. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang rincian harga ricebox. Harga per riceboxnya yaitu dibanderol dengan 16.000 dengan varian ricebox chicken katsu sambal bawang, yang kedua ricebox chicken katsu black pepper, yang ketiga ricebox chicken katsu dengan rasa cheese. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang Basines Modal Kanvas ricebox. Nah, yang pertama ada key partners, yaitu pihak yang bisa kita ajak kerjasama dengan tujuan untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Yang pertama ada supplier bahan baku dan pemilik toko. Selanjutnya kita beralih ke key activities, yaitu kunci dari kegiatan untuk menghasilkan nilai yang ditawarkan. Yang pertama ada menciptakan makanan yang berkualitas, kedua memberikan pelajaran yang baik pada konsumen, yang ketiga melakukan pemasaran melalui media sosial, website, dan lain sebagainya.
Kemudian kita beralih ke Key Resources. Key Resources adalah sumber daya yang harus dimiliki oleh organisasi guna mewujudkan value propositions. Yang pertama adalah sumber daya manusia, dan yang kedua adalah bangunan, dan yang ketiga adalah bahan baku. Kemudian kita beralih ke value proposition. Value propositions adalah pemasaran untuk memberikan suatu alasan kenapa konsumen harus membeli produk atau menggunakan pelayanan jasa. Di sini kita menawarkan manfaat dan nilai lebih pada bisnis kita kepada customer. Yang pertama adalah makanan. Kita menyajikan dalam kondisi higienis dan halal. Kemudian dapat memilih topping sambal dan dapat memilih level kepedasan sambal. Yang kedua adalah pelayanan yang baik, sopan, dan ramah. Dan yang ketiga adalah harga yang terjangkau yang sesuai dengan kantong masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas pada bagian Customer Relationship dan Customer Segment. Customer Relationship yaitu strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah ada dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian berulang, sehingga konsumen tidak akan lari ke kompetitor. Pengelolaan konsumen yang telah ada dalam daftar pelanggan suatu perusahaan dipastikan harus selalu optimal. Semakin bertambah jumlah pelanggan, maka akan semakin baik untuk perkembangan bisnis. Hal tersebut merupakan salah satu ciri bahwa pengelolaan konsumen dalam suatu bisnis sudah efisien. Pada customer relationship dalam bisnis model Canvas, kelompok kami memilih GoFood, GrabFood, dan media sosial seperti misalnya Instagram, TikTok, dan lain-lain. Karena platform tersebut banyak digunakan atau diakses oleh masyarakat kalangan luas. Dari penyediaan fasilitas informasi tersebut agar terhubung dengan konsumen atau pelanggan, serta membangun kedekatan dengan konsumen lebih erat. Selain itu juga untuk memberi informasi mengenai info promo dan share menu baru. Selanjutnya yaitu ada Customer Segment. Customer Segment yaitu mendefinisikan segmen pelanggan atau segmen pasar mana yang akan dilayani dan akan menjadi target bisnis. Dalam pembagian segmen pelanggan, harus memperhatikan kelompok customer masing-masing atau organisasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan umum mereka, perilaku umum, dan tindakan lainnya. Pada customer segment dalam bisnis model Canvas, kelompok kami memilih target pelaku atau segmen pelanggan yaitu ada kalangan mahasiswa, umum, pelajar sekolah, dan semua kalangan. Karena produk kami Ricebox sangat cocok dengan pelaku atau segmen pelanggan, karena harganya juga termasuk harga pelajar dan cocok untuk semua kalangan. Oke, selanjutnya ada channels. Channels adalah cara atau media dalam jual beli antara owner atau perusahaan dengan pembeli atau pelanggan. Channels yang kita gunakan yang pertama ada sosial media. Itu bisa dari Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan platform media sosial lainnya. Yang kedua ada email. Yang ketiga ada call center. Itu bisa menghubungi ownernya secara langsung atau pemesanan secara offline. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure adalah struktur biaya toko dari keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan bisnis tersebut. Cost structure yang kita keluarkan itu ada biaya sewa toko, biaya bahan baku, biaya listrik dan air, biaya tenaga kerja, biaya perawatan aset yaitu meja, kursi, alat makan, alat masak, dan lain sebagainya, dan biaya promosi. Yang terakhir ada revenue stream. Revenue stream itu adalah pendapatan. Pendapatan dari penjualan Ricebox ini diambil dari keuntungan penjualan si Ricebox itu tersebut. Oke, sekian penjabaran bisnis model Canvas dari kelompok kami yaitu Ricebox. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.